Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca dua bagian firman Tuhan. Ya, dua bagian tertulis di sana surat Yohanes yang pertama pasal yang ketiga dan Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Nah, untuk Yohanes pasal 17 silakan nanti saudara setelah pulang dari tempat ini bisa membacanya di rumah. Saya tidak akan membacakan, tapi saya hanya akan menggantinya dengan Roma pasal yang ke-8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tema yang diberikan kepada saya tadi sudah disebutkan oleh liturgos tentang apa yang disebut di dalam bahasa Inggris God's glory and glorification. Nah, adapun yang akan saya sampaikan adalah saya menyusur kalimat yang kedua, topik yang kedua dari bagian yaitu apa yang disebut sebagai glorification atau yang saya indonesiakan menjadi glorifikasi atau bisa di bahasa Indonesiakan lebih mudah dimengerti pemuliaan. Pemuliaan yaitu adalah pengharapan yang paling indah, pengharapan yang terakhir, pengharapan yang paling indah, pengharapan yang paling utama bagi semua orang percaya, bagi semua orang Kristen. Mari kita bersama akan membuka surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 kita akan melihat ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Silakan saudara melihatnya, saya akan membacakannya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Dia? Yaitu bagi mereka, bagi saudara dan saya yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan rencana keselamatan Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya kepada keselamatan melalui pemberitaan Injil. Dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya setelah dipanggil mendengar dan percaya, mereka itu juga dibenarkannya, dijadikan benar. Dan mereka yang dibenarkannya pada akhirnya nanti, mereka itu juga dimuliakannya, diglorifikasi. Ya. Bagian yang kedua kita membuka surat Yohanes yang pertama, surat Yohanes yang pertama pasal 3. Surat Yohanes 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-15. Silakan membuka bagian itu. Saya akan membacakan secara lompat-lompat ya. Pasal 3 ayat pertama. Rasul Yohanes berkata demikian, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita, orang-orang percaya, saudara dan saya, disebut anak-anak Allah. Statusnya menjadi anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal, tidak mengerti kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia, dunia tidak mengenal Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ini berbicara tentang kedatangan Dia yang kedua kali, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Kristus. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, pengharapan apa? Kita akan menjadi sama seperti Dia, menyucikan dirinya sama seperti Dia
yang adalah suci. Kemudian kita lompat kepada ayat yang ke-6. Saudara, pada bagian ini saya akan memberikan penerjemahan koreksi ya. Karena penerjemahan LAI menimbulkan salah pengertian, salah penempatan satu kata tetap ya. Ayat 6. Karena itu setiap orang yang berada di dalam dia, kata tetapnya dihapus. Karena itu setiap orang yang berada di dalam dia, berada di dalam Kristus, ini gambaran keselamatan, tidak tetap berbuat dosa. Ya, tidak terus-menerus present tense itu. Tidak tetap berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia, tidak mengenal Kristus. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, sekalipun mengaku Kristen, mengaku mengenal Kristus, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan atau menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis itu di dalam diri kita. Ya. Setiap orang yang telah lahir dari Allah, setiap orang Kristen yang sudah dilahirkan dari Allah, dilahirkan kembali, tidak tetap berbuat dosa. Sebab benih Allah berada di dalam dia, kata tetapnya dihapus. Sebab benih Allah berada di dalam dia, dan oleh karena itu ia tidak dapat tetap berbuat dosa karena ia telah lahir dari Allah. Bentuknya past tense ya, karena ia telah lahir dari Allah. Kemudian lompat saudara kepada ayat yang ke-11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Lalu ayat 13. Janganlah kamu heran saudara-saudaraku apabila dunia membenci kamu. Lalu ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bagaimana kita tahu kita itu sudah diselamatkan, berpindah dari dalam kematian kekal ke dalam hidup yang kekal? Yaitu buktinya karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, sebetulnya ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya, itu juga ditulis dalam bentuk present tense, terus menerus adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang, kata tetapnya dihapus, yang memiliki hidup yang kekal, yang tinggal di dalam dirinya. Itu kata tinggalnya dihapus. Kata tinggalnya itu dihilangkan di situ. Yang tinggal di dalam dirinya. Ya. Lalu pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Pasal keempat ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, bentuk present tense terus menerus, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang hatinya terbuka, yang hatinya dengan penuh kerelaan hati menerima firman Tuhan dan bertekad dengan pertolongan Tuhan untuk mentaatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku sekalian, hari ini saya akan berkhotbah tentang satu tema, yaitu tema pengharapan. Kita bicara glorifikasi atau glorification. Glorifikasi atau glorification adalah satu pengharapan. Nah, kalau kita berbicara tentang pengharapan, maka saudara, pengharapan adalah salah satu kebutuhan manusia yang terbesar. Salah satu kebutuhan manusia yang terbesar, termasuk orang-orang percaya, untuk bisa tetap dan terus hidup di dalam dunia ini. Betul tidak? Pengharapan. Kalau kita sudah kehilangan pengharapan, kehilangan asa, maka biasanya kita akan memandang hidup ini sudah tidak ada artinya, meaningless. Menjadi putus asa. Ketika orang sudah kehilangan pengharapan, tidak punya pengharapan, menjadi putus asa,
maka akhirnya cenderung orang melihat hidupnya menjadi tidak berarti, menjadi tidak ada artinya, menjadi putus asa. Maka kalau orang itu bukan orang percaya, dia akan mencoba untuk mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Pengharapan sangat penting, saudara. Kita membutuhkan pengharapan dalam hidup yang sekarang ini. Supaya kita bisa tetap kuat, kita tetap tahan di dalam menjalani kehidupan sekalipun sulit. Di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang, kalau kita tetap punya pengharapan, kita akan bisa bertahan hidup. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sayangnya kalau kita sebagai orang-orang yang mengaku Kristen, masih pengharapan kita tertuju kepada dunia ini, ternyata kita tahu saudara, fakta membuktikan, ya, realitas menyatakan dengan jelas, dan juga kebenaran Alkitab jauh-jauh hari sudah menyatakan bahwa ternyata dunia ini sekalipun seberapa besar kita harapkan, tidak pernah bisa memberikan pengharapan yang sejati. Saudara harus tahu, dunia yang saudara harapkan, dunia yang saudara gantungkan, tidak bisa memberikan pengharapan yang kekal, pengharapan yang sejati kepada orang-orang yang percaya. Pengharapan semu, pengharapan palsu, pengharapan sementara mungkin bisa diberikan. Tapi bukan pengharapan yang kekal, bukan pengharapan yang sejati. Saudara mungkin berkata, kenapa Pak Antoni berkata demikian? Sebab fakta membuktikan di satu periode di mana saudara dan saya hidup, periode yang disebut sebagai the last days, akhir zaman, zaman yang berada di antara dua kedatangan Kristus, kedatangan pertama dan kedatangan yang kedua, yang disebut sebagai akhir zaman, zaman akhir, ternyata ada tanda-tandanya. The signs of the last age. Tanda-tandanya itu saudara menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa yang diberikan oleh dunia ini hanya ketakutan, ketakutan dan keputusasaan. Tanda-tandanya apa saudara? Apa yang disebut oleh para sarjana Alkitab sebagai tribulation, kesusahan demi kesusahan. Maka kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, Rasul Paulus berkata bahwa pada zaman akhir ini datang satu masa, satu waktu yang bagi manusia disebut sebagai the horrible times. Waktu yang begitu menakutkan. Kenapa saudara? Karena yang disajikan oleh dunia ini adalah tanda-tanda yang memberi kepada kita ketakutan dan keputusasaan. Ada peperangan, ada bencana alam, ada penganiayaan, ada sakit penyakit, ada kematian. Pandemi COVID bukan salah satu tanda, bukan hanya satu-satunya tanda saudara. Cuma salah satu tanda. Itu dari ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, sakit penyakit yang seakan-akan tidak tersembuhkan terus berulang-ulang muncul. Demikian pula kesulitan-kesulitan yang lain. Ya, mungkin saudara berkata, Pak Antoni mengatakan demikian karena kita sekalian hidup di negara Indonesia. Negara yang memang kondisinya seperti itu. Sepertinya belum pasti, belum menentu. Banyak ketakutan, banyak kerusuhan, banyak demo. Ada keputusasaan, tidak ada kepastian. Oh, saudara mungkin berkata begitu. Saudara ternyata saya berkata kepada saudara, siapa bilang? Jangankan orang yang tinggal di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Ternyata orang-orang yang tinggal di negara yang disebut negara maju. Salah satu negara maju di Asia adalah negara Jepang. Ternyata saudara keputusasaan, ketakutan, kehilangan pengharapan juga dialami mereka. Orang-orang yang dikatakan hidupnya jauh lebih baik, taraf hidupnya lebih tinggi, modernnya luar biasa dan sebagainya. Saudara kita akan melihat ini. Nah, mungkin agak jelas ya. Oke, di situ. Ada salah satu pintu masuk di situ, kalau dikatakan pintu, ya ada tandanya di situ. Masuk ke satu hutan. Hutan nasional. Yang berada 30 km dari puncak Gunung Fuji. Namanya Aokigahara Forest.
Kenapa dikatakan namanya Aokigahara, saudara? Nah, kenapa? Karena kalau dilihat dari puncak Gunung Fuji, hutan itu seperti sebuah lautan hijau, lautan pohon. The Sea of Trees. Lautan pohon, hijau, indah kelihatannya. Tapi siapa sangka, ternyata hutan itu menjadi tempat, menjadi lokasi, salah satu tempat bunuh diri favorit di dunia yang paling sering dikunjungi orang. Maka sekalipun namanya Aokigahara Forest, artinya the Sea of Trees, dari sebutan yang lain juga disebut apa? The Suicide Forest. Orang yang sudah kehilangan harapan masuk ke hutan itu gantung diri. Itu bisa dihadapi oleh anak-anak muda, orang-orang milenial yang mungkin putus cinta, hidupnya sudah kehilangan pengharapan, gagal sekolah dan lain sebagainya. Tetapi juga orang tua yang mungkin mengidap sakit penyakit, mengalami sakit penyakit yang tidak tersembuhkan. Biasanya sudah kehilangan harapan, diantar oleh anaknya masuk ke hutan itu. Saudara, menariknya ya, kalau orang sudah mantap untuk bunuh diri, ketika masuk ke hutan itu hanya bawa seutas tali tambang. Ya, masuk ke sana bawa seutas tali tambang. Untuk apa? Ikatkan lehernya di atas sebuah pohon. Ya, nanti beberapa hari kemudian penjaga hutan, beberapa orang datang ke sana, turunkan, bawa keluar. Begitu terus, saudara. Tapi kalau orang sedang ragu-ragu, biasanya bukan hanya seutas tali tambang, disertai dengan sebuah ransel di belakangnya berisi sebuah tenda kecil. Untuk bertenda semalaman, memikirkan ulang kalau masih ragu-ragu. Kalau bawa tenda berarti belum sepenuh hati. Biasanya kalau masuk ke situ, bawa seutas tali kelihatan ya. Penjaga hutan sudah tahu nih, ya mau bunuh diri. Tapi kalau bawa ransel masih setengah hati. Untuk apa, saudara? Merenungkan malam hari itu. Dan biasanya menunggu katanya menunggu satu kemantapan hati yang dikonfirmasi oleh satu roh jahat yang disebut Yurei. Nah, roh itu akan datang, dia ragu-ragu, roh itu akan memberikan dorongan untuk memantapkan hati, mengambil keputusan bunuh diri. Saudara, the Suicide Forest. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari kebenaran yang baru saja saya sampaikan kepada saudara. Dunia ini tidak bisa memberikan pengharapan yang sejati. Tapi hari ini puji Tuhan saudara, kita berbicara tentang satu tema. Glorification, glorifikasi. Satu pengharapan yang indah bagi orang-orang percaya. Apa yang harus kita pahami saudara pada bagian ini? Kita melihat saudara, ajaran iman Kristen tentang glorifikasi adalah satu pengharapan yang paling indah, yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, yang diberitahukan oleh firman Tuhan kepada kita, yang telah Allah sediakan bagi kita oleh orang-orang percaya, supaya kita mengetahuinya, memahaminya, dan kemudian mengaplikasikannya, menerapkannya dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Inilah pokok utama dari khotbah saya. Mari kita memahami apa yang Allah sediakan sebagai satu pengharapan yang paling indah, yaitu glorification, glorifikasi, pemuliaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa yang harus kita pahami dari ajaran tentang glorifikasi? Saudara, ada dua pokok besar yang saya akan sampaikan pada hari ini di dalam khotbah saya. Pokok pertama adalah poin pertama berbicara tentang pemahaman. Nanti pada poin yang kedua berbicara tentang apa saudara? Penerapan. Saya akan coba khotbah seperti itu selalu ya. Pemahaman, penerapan ya. Ajaran, aplikasi begitu. Poin pertama pemahaman. Saudara, pada bagian ini ada dua hal yang harus dipahami. Waktu kita ingin mencoba untuk mengetahui, mempelajari, memahami lebih lanjut tentang apa yang disebut sebagai glorifikasi. Saudara, glorifikasi itu sebetulnya apa? Nah, definisinya ini saudara. Glorifikasi atau pemuliaan saya bisa definisikan sebagai satu tahap, satu unsur, satu aspek yang terakhir dari sebuah urutan keselamatan yang Allah anugerahkan kepada orang percaya. Glorifikasi
glorifikasi ini tahap terakhir, aspek terakhir, urutan terakhir dari rangkaian keselamatan yang membentuk satu urutan keselamatan dan menjadi tujuan utama dari keselamatan itu sendiri. Kalau bicara tentang keselamatan, tujuan utamanya apa? Bukan sebuah tempat, tapi kondisi rohani kita waktu kita menerima apa yang disebut sebagai glorifikasi, pemuliaan. Saudara, pada waktu kemudian kita melihat di mana Allah membuat pada waktu glorifikasi itu terjadi, membuat semua orang Kristen, setiap diri orang Kristen menjadi mulia. Namanya juga glorifikasi, dimuliakan, dibuat jadi mulia, dipermuliakan sama seperti Yesus Kristus. Mulia dan menjadi sama seperti Kristus. Kenapa mulia? Kenapa kita dimuliakan? Karena kita akan menjadi sama seperti Kristus. Menjadi sama seperti Kristus itulah yang disebut sebagai dimuliakan, saudara. Kapan itu terjadi? Hanya pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali, saudara, glorifikasi belum akan terjadi. Nah, ini saudara dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8. Tujuan Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya sebelum dunia dijadikan, supaya pada akhirnya kita menjadi mulia. Dimuliakan menjadi segambar dengan Kristus Yesus. Serupa dengan Kristus Yesus. Maka di dalam 1 Yohanes pasal 3 yang tadi saya sudah bacakan bagi saudara. Di dalam ayat yang kedua dikatakan apa? 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Kita itu anak Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, status kita dari orang berdosa berubah menjadi anak-anak Allah. Tapi belum nyata keadaan kita. Baru nanti ketika Yesus datang kedua kali, nyata keadaan kita. Dari mana kita tahu kita adalah anak Allah? Sekarang diberitahukan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus yang meyakinkan diri saudara dan saya. Tapi nanti ketika kita menjadi serupa dengan Kristus dan kita melihat Kristus seperti apa adanya, kita baru tahu keserupaan kita dengan Kristus itu mengkonfirmasi, meneguhkan bahwa betul saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, kalau kita berbicara mengenai menjadi sama seperti Kristus, pertanyaannya, sama seperti Kristus di dalam hal apa? Serupa dengan Kristus di dalam hal apa? Apakah raut wajahnya, bentuk mukanya? Banyak orang menggambarkan pada umumnya, saudara, Yesus Kristus itu perawakannya seperti orang-orang barat, ya, orang-orang Eropa, orang Amerika, ya, kulitnya putih, lalu rambutnya panjang, gondrong, lalu ada brewokan. Maka saudara tidak salah kemarin, ya. Ada satu peristiwa, salah satu personil JKT48 waktu mendapatkan penghargaan, dia berterima kasih kepada Tuhannya. Ya, ini polemik, saudara. Ya, tetapi kecintaan dia kepada Tuhan Yesus, kemudian dia mengatakannya sebagai apa? Terima kasih Abang Gondrong. Wah, saudara. Menyebut Yesus sebagai Abang Gondrong. Kenapa? Karena Yesus anak Allah, abang tertua, kakak tertua, anak yang sulung, kita pun anak Allah, adiknya dia. Dalam status keluarga Allah. Maka menyebut Yesus sebagai abang gondrong, begitu. Karena dari gambaran biasa Yesus gondrong, begitu. Brewokan, kenapa nggak disebut abang brewok aja sekalian, begitu kan? Abang gondrong dan brewok. Saudara, siapa tahu Tuhan Yesus tidak gondrong, karena ada gambaran lain mengatakan Yesus tidak gondrong dan sebagainya. Belum tentu brewok dan sebagainya. Pertanyaannya, saudara, ya. Menjadi seperti Kristus itu apa maksudnya? Menjadi serupa dengan Kristus itu seperti apa? Serupa dalam hal apa? Untuk ini kita bukan hanya mengerti tentang apa definisi pemuliaan atau glorifikasi. Kita juga harus mengerti apa yang disebut sebagai natur atau sifat dasar, sifat yang melekat pada glorifikasi itu. Sifat glorifikasi ada dua paling sedikit. Dua yang menyatu. Yaitu apa? Sifatnya monergistik dan restoratif. Monergistik artinya apa? Karya Allah saja. Hanya dikerjakan oleh Allah. Anugerah Allah. Sifatnya apa? Restoratif. Memulihkan. Memulihkan apa? Nanti saya jelaskan. Maka saudara, pada waktu kita bicara natur glorifikasi, ternyata glorifikasi adalah karya Allah.
karya dari Allah Tritunggal pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan diterima, dialami oleh orang yang percaya. Semua orang percaya termasuk saudara-saudara sekalian dan saya. Di mana kemudian pada waktu itu Allah akan memulihkan, memperbarui, memulihkan saudara, gambar dan rupa Allah pada diri kita masing-masing. Gambar dan rupa Allah pada diri kita semuanya dipulihkan menjadi sempurna. Waktu gambar dan rupa Allah pada diri kita menjadi sempurna, itu dikatakan mulia. Menjadi mulia, dimuliakan. Kenapa? Gambar dan rupa Allahnya dipulihkan, menjadi sempurna. Waktu menjadi sempurna, maka kemudian barulah dikatakan gambar dan rupa Allah pada diri kita menjadi sama seperti Yesus Kristus. Saudara, pertanyaannya, apa yang disebut sebagai gambar dan rupa itu? Gambar dan rupa pada diri kita, gambar dan rupa Allah itu. Saudara, ketika Allah menciptakan manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia adalah makhluk satu-satunya yang melekat pada dirinya gambar dan rupa Allah. Itu yang membuat manusia berbeda dengan makhluk ciptaan lain. Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, berbeda dengan hewan. Menjadi begitu mulia karena apa? Gambar dan rupa Allah itu adalah memang dalam batasan tertentu membuat manusia mirip seperti Allah dan mewakili Allah. Nah, seorang teolog bernama Wayne Grudem mengatakan apa? Kalau pada waktu bicara tentang gambar dan rupa Allah pada diri manusia dikatakan man is like God and represents God. Nah, saudara. Manusia itu kalau ketika dikatakan diciptakan menurut gambar Allah, menurut rupa Allah, maka manusia dalam batasan sebagai ciptaan, dalam hal tertentu memang mirip dengan Allah. Punya kesamaan dalam apa? Ada kemampuan relasional, kemampuan spiritual, kemampuan rohani, kemampuan moral, ya saudara, ya. Kemampuan lain-lain sebagainya sudah banyak sekali kalau dijelaskan. Itu yang membuat manusia diciptakan menurut gambar Allah. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allahnya hilang nggak? Tidak hilang. Kalau gambar dan rupa Allah pada manusia waktu jatuh ke dalam dosa hilang, maka manusia bukan manusia lagi. Ada. Tetapi begitu rusak, dosa begitu merusak, begitu hebatnya merusak. Mencemari, mempolusi, merusak sedemikian hebat. Sampai kemudian kita melihat saudara, gambar dan rupa Allah pada diri manusia yang sudah rusak, ketika dilihat oleh ciptaan lain atau bahkan oleh sesama manusia, menjadi tidak lagi mulia. Kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kata Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 23. Maka saudara, pada waktu glorifikasi, gambar dan rupa Allah yang rusak pada diri orang berdosa, pada diri saudara dan saya, dipulihkan. Dipulihkan menjadi sempurna. Contohnya apa? Patternnya apa? Polanya siapa saudara? Polanya adalah gambar dan rupa pada diri Yesus Kristus. Bicara gambar dan rupa, itulah yang disebut sebagai kemanusiaan. Yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lain. Kemanusiaan yang mulia, kemanusiaan yang sempurna, kemanusiaan yang tidak punya kelemahan, kemanusiaan yang tidak bisa mati. Kenapa? Karena kemanusiaan yang tanpa dosa sama sekali. Sinless sama sekali, sama seperti Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, di mana Allah akan mengglorifikasi saudara dan saya. Sehingga gambar dan rupa Allah yang rusak pada diri kita oleh karena dosa dipulihkan oleh Allah menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah yang ada pada diri Kristus. Sehingga kita dimuliakan. Manusia ketika dalam kondisi menantikan itu, kita lihat saudara, untuk mengganti dan mencari kemuliaan yang hilang, manusia terus-menerus berusaha menggantikannya dengan apa? Kemuliaan-kemuliaan yang lain. Yang tidak pernah dapat menggantikan kemuliaan Allah yang telah hilang pada diri manusia karena gambar dan rupa Allah pada diri manusia rusak.
Maka kita akan melihat sudah, manusia berusaha tergantung kepada segala macam benda. Untuk apa? Mengganti kemuliaannya yang hilang. Ya kan? Sebelum manusia dapat segala benda, benda di luar dirinya, bahkan benda mati yang diciptakannya untuk membuat dirinya mulia, manusia merasa dirinya karena gambar dan rupanya rusak. Manusia merasa dirinya bukan manusia lagi, belum jadi manusia kalau belum punya semua benda. Ya kan? Coba saudara ketika jadi orang miskin, tidak punya pakaian yang bermerek. Kalau sudah punya pakaian yang bermerek, waduh, merasa saya martabatnya lebih baik. Saya merasa lebih mulia. Kemuliaan manusia ditentukan apa? Oleh merek pakaian, oleh jenis pakaian seperti ini. Atau saudara, kemuliaan manusia ditentukan oleh apa? Benda-benda, oleh uang, oleh rumah yang dia tempati, oleh berapa mobil yang dimiliki. Mobilnya merek apa saja. Berapa uang yang dia punyai, rekening banknya, angkanya, berapa digit dan sebagainya. Bahkan manusia bergantung kemuliaannya kepada apa? Deretan angka yang ada di sebuah buku tabungan. Semakin angkanya semakin banyak, merasa diri semakin mulia dan sebagainya. Bergantung. Apakah bisa saudara semuanya itu menggantikan kemuliaan Allah yang telah hilang karena gambar dan rupa kita rusak? Tidak bisa. Maka manusia terus-menerus berusaha mencari. Sehingga dari kecil kita melihat saudara, orang selalu ditanya, kenapa engkau bersekolah? Supaya nanti gede jadi orang pinter. Kenapa jadi orang pandai jadi orang pinter? Supaya bisa bekerja, supaya bisa berusaha. Kenapa berusaha? Supaya apa? Supaya kaya, supaya banyak uang. Kenapa harus jadi kaya dan banyak uang? Supaya jadi orang. Jadi sebelum memiliki semua itu, merasa diri bukan orang, merasa diri bukan manusia. Itu gambaran yang luar biasa. Maka tidak heran ketika manusia bergantung dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di luar dirinya bisa membuatnya mulia, dan ternyata ketika berusaha untuk mendapatkan semuanya gagal, maka manusia hilang harapan, putus asa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah kita lihat, memahami tentang glorifikasi harus memahami hanya Allah yang bisa memulihkan gambar dan rupa Allah yang rusak pada diri kita ketika kita menjadi segambar dan serupa pada diri Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada bagian yang kedua, bagian penerapan. Pertanyaannya saudara, apa yang kemudian menjadi bahan aplikasi yang kita bisa terapkan dari ajaran, dari pemahaman tentang glorifikasi? Satu pemahaman, satu pengharapan yang begitu indah. Maka kita akan melihat saudara, ada dua hal yang harus dipahami pada bagian ini. Yang pertama, penerapan. Kita tahu saudara, bahwa sekalipun glorifikasi, pemulihan gambar dan rupa Allah pada diri kita, yang dibuatnya kita menjadi mulia sama seperti sebelum jatuh ke dalam dosa, itu adalah karya Allah saja, monergistik. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga berkata apa? Kita yang menantikan pengharapan itu. Menantikan pengharapan apa? Di mana ketika Yesus datang kedua kali, ketika dia menyatakan dirinya, kita menjadi serupa dengan dia. Kita menjadi sama seperti dia. Ketika kita menantikan itu, apa yang harus kita lakukan? Menanti, menunggu, ongkang-ongkang kaki, tumpang tangan dan sebagainya? Ya, tidak saudara, dikatakan kita akan terus-menerus menyucikan diri kita supaya menjadi sama seperti dia yang adalah suci. Menyucikan diri terus-menerus, menjaga kesucian diri kita, menumbuhkan kekudusan kita terus-menerus, menantikan glorifikasi itu. Saudara, pertanyaannya, bagaimana cara kita menyucikan diri kita sendiri? Ya, saudara, ada dua cara sebagai aplikasi dan penutup. Yang pertama, menjauhkan diri dari segala dosa terhadap sesama manusia. Ya, kalau kita melihat berita tentang glorifikasi ditulis dalam konteks relasi dengan sesama manusia.
Rupanya begini saudara. Kalau hari ini saudara merasa disharmoni terjadi di tengah-tengah persekutuan orang percaya, di tengah-tengah gereja kita sekalian, saudara harus tahu gereja orang lain pun mengalami hal yang sama. Ya, ada disharmoni, selalu ada paket rokma bahasa Sundanya ada terjadi. Disharmoni. Dan bukan cuma gereja zaman sekarang, ternyata disharmoni saudara. Ya, relasi personal di antara sesama anggota tubuh Kristus, sesama anak-anak Tuhan juga dialami oleh orang-orang Kristen abad pertama ketika Yohanes menuliskan suratnya. Nah, saudara, ketika Yohanes berkata, mari kita sementara menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana saudara dan saya akan menjadi sama seperti dia, menyucikan diri. Konteksnya apa saudara menyucikan diri? Belajar saling mengasihi. Belajar menjauhkan diri dari segala dosa. Dosa terhadap sesama manusia. Karena begini saudara, kalau kita melihat di dalam konteks 1 Yohanes, dosa yang dilakukan terhadap Allah tidak dapat dipisahkan daripada relasi dengan sesama manusia. Ketika orang di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 berkata, aku mengasihi Allah. Tapi pada saat yang bersamaan dia benci saudara seiman. Dia sebetulnya tidak sedang mengasihi Allah. Karena mustahil dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau melihat saudaranya yang dilihatnya, dia membencinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Kristen bisa berbuat dosa, bisa. Tapi tidak akan terus-menerus berbuat dosa, itu bedanya. Kenapa? Karena kita sudah dilahirkan kembali. Natur yang baru itu sudah diberikan oleh Roh Kudus. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Kita bisa berdosa tetapi tidak akan tetap berbuat dosa. Kenapa? Karena benih ilahi, benih Allah sudah ada dan tetap ada di dalam diri kita. Itu yang membedakan. Sebelumnya natur yang menguasai diri kita. Kalau bicara natur itu sifat asal yang gak bisa diubah. Natur yang kita warisi dari orang tua kita, yang kita warisi, yang kita terima dari nenek moyang kita, natur dosa, sinful nature. Itu yang membuat kita tidak mungkin tidak berdosa. Kita dibelenggu, kita ditawan oleh dosa sebelumnya. Tapi ketika dilahirkan kembali oleh Allah, dilahirkan dari Allah, maka kita percaya kepada Yesus, kita mengenal Yesus. Maka natur Allah itu yang penuh dengan kasih sudah ada di dalam kita. Kita bisa jatuh gak ke dalam dosa? Kita bisa jatuh gak ke dalam dosa? Bisa, tapi kita tidak akan tetap tinggal di dalam dosa. Maka kalau hari ini saudara untuk sementara ya biasalah. Ya, kalau pada waktu pertama kali cekcok. Pertama kali mungkin terjadi apa? Pertikaian, perselisihan. Saudara kehel dalam bahasa Sundanya. Benci sementara kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita atau bersalah kepada kita, saudara. Itu biasa, tapi kalau terus-menerus Alkitab memberitahukan kepada kita, jangan kita menipu diri kita sendiri. Kalau setiap hari kita benci, semua dibenci, maka sebetulnya kita belum dilahirkan kembali. Kita berasal dari iblis. Karena apa? Iblis dari semula membenci manusia dan menjadi pembunuh manusia. Ketika dia benci, ketika membenci seorang Kristen membenci, maka dikatakan apa? Kebencian itu akan membuat kita jadi pembunuh di dalam hati. Dan seorang pembunuh belum memiliki hidup yang kekal, itu jelas. Kenapa belum memiliki hidup yang kekal? Belum dilahirkan baru. Maka hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, ini menjadi bahan evaluasi, spiritual check up bagi diri kita. 1 Yohanes, Rasul Yohanes melalui 1 Yohanes pasal 3 mengatakan, mari kita yang akan dimuliakan kelak, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya, yang akan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus, menyucikan diri setiap hari dari segala dosa. Artinya apa? Kita belajar mengasihi, menggantikan kebencian dengan kasih kepada saudara seiman. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, perlu sarana. Mungkin saudara berkata, saya tidak mampu. Iya, saudara, perlu sarana.
Karena Roh Kudus yang membantu kita untuk memulihkan hati kita dari segala kebencian. Jadi kita pertama-tama apa saudara? Menjauhkan diri dari segala dosa. Tapi pada saat yang lain kita mendekatkan diri kepada ajaran firman Tuhan. Mendekatkan diri kepada segala firman Tuhan. Jangan sebaliknya, kita ingin menyucikan diri kita supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita mendekatkan diri, melekatkan diri kita kepada dosa. Tapi sementara kita menjauhkan diri dari firman Tuhan. Jangan begitu saudara. Kita harus menjauhkan diri kita, menghalau segala kebencian dari hati kita kepada orang-orang lain. Tetapi pada saat yang sama saudara, mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Coba kita akan melihat saudara, ya bagian yang ditulis oleh Injil Yohanes menggambarkan doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapanya yang berdoa pada waktu itu. Dia berdoa bagi murid-muridnya, bagi kita sekalian. Tuhan Yesus berkata, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Orang-orang percaya tidak boleh serupa dengan dunia, sudah berbeda dengan dunia, karena Yesus sudah menebus kita dari dunia. Lalu dikatakan apa? Bagaimana caranya kita menyucikan diri kita, menguduskan, memisahkan diri kita untuk Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Hanya kebenaran Allah yang bisa semakin hari saudara menguduskan kita, menyucikan diri kita. Pertanyaannya, kebenaran Allah itu apa? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, firman-Mu Bapa adalah kebenaran. Kebenaran Allah yang bisa menyucikan kita adalah firman Allah. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya ingin terus-menerus menyucikan diri kita, tapi kita tidak pernah hati kita melekat kepada firman Tuhan, bagaimana kita akan bertumbuh dalam kesucian, bertumbuh dalam kekudusan? Tidak mungkin. Dan kita akan melihat saudara, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17 dikatakan apa? Seluruh kitab suci itu adalah dihembuskan, difirmankan atau diinspirasikan oleh Allah. Dan berguna untuk mengajar kita, berguna untuk menegur kita, berguna untuk teguran, berguna untuk memperbaiki, berguna untuk perbaikan hidup kita, berguna untuk pendidikan dalam kebenaran. Sehingga dikatakan melalui seluruh firman Allah yang ditulis dalam kitab suci, Allah memperlengkapi kita menjadi orang yang selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup dari khotbah saya, ya, saya akan memberikan ilustrasi begini. Misalnya, satu kali di rumah saudara, saudara punya sebuah hiasan, pajangan yang sangat mahal harganya, yang sangat saudara cintai dibanding hiasan yang lain yang ada di ruangan keluarga. Tapi karena bertahun-tahun hiasan itu dipajang, ada debu, ada cuaca yang kemudian membuatnya menjadi kusam dan lain sebagainya. Cuaca yang lembab bergabung dengan debu melekat di situ. Lama-lama saudara hiasan itu menjadi kotor, menjadi keindahannya tidak nampak. Menjadi kurang indah. Akhirnya saudara, karena hiasannya mahal, tidak sembarangan saudara membersihkan dengan kemampuan sendiri. Salah-salah bisa rusak. Saudara mungkin cari ya di Google dan sebagainya orang yang ahli dalam membersihkan barang tersebut. Ketemulah seorang ahli. Saudara kemudian undang dia, kontak dia, undang dia untuk apa? Membersihkan barang saudara. Ketika dia datang saudara, ahli sekali untuk membersihkan barang itu. Apakah dia hanya membersihkan dengan tangannya? Dia yang ahli. Bagaimana caranya? Dia sudah pengalaman membersihkan, mengembalikan barang tersebut kepada kondisi yang semula, kondisi yang paling baik. Tapi pada saat yang sama, orang ahli ini membawa beberapa perlengkapan peralatan. Salah satunya adalah apa? Sebuah cairan cleaner khusus. Lalu dia berkata, selain jasa saya, ini ilustrasi ya, sudah ilustrasi. Kalau sudah koreksi ilustrasi ya nggak semua mewakili kebenaran. Dia berkata begini, saya bisa membersihkan, tapi saya membutuhkan cairan ini yang paling ampuh untuk membersihkan. Maka selain ongkos saya, saudara harus mau beli cairan ini. Dalam tanda kutip, saudara harus menyediakan cairan itu, membeli dari dia. Saudara mau beli nggak?
Atau saudara berkata, enggak, pokoknya bersihkan aja, saya nggak mau cairan-cairan. Saudara bisa nggak? Tidak bisa. Saudara sama seperti itu. Yang menguduskan, menyucikan diri kita, yang membuat diri kita bertumbuh dalam kekudusan setiap hari adalah memang Roh Kudus. Maka dia disebut sebagai Roh Kudus, Roh yang menguduskan. Peran kita di mana? Dalam pengudusan itu. Peran kita hanya taat memberikan diri untuk dikuduskan. Tapi cukup? Tidak cukup. Kita butuh sarana yang dipakai oleh Dia untuk membersihkan diri kita. Sarananya itu adalah apa? Firman Tuhan, sama seperti cleaner yang ampuh itu. Kita minta Roh Kudus membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, menyucikan diri kita dari segala kebencian, dari segala kenajisan, dari segala dosa. Tapi kita enggan belajar firman Tuhan, enggan membaca, merenungkan, mempelajari, menghafal firman Tuhan. Itu satu hal yang tidak mungkin, saudara. Maka pada hari ini ketika kita berbicara, saya menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian tentang satu pengharapan yang indah, glorification. Pengharapan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Saudara hari ini mungkin gagal mendapatkan benda-benda yang kata orang bisa membuat saudara lebih mulia dari orang lain. Bisa membuat status sosial saudara menjadi naik, mulia. Tapi ingat saudara, kemuliaan semua itu, kemuliaan yang bergantung kepada benda-benda yang di luar diri saudara, sudah dibuktikan dengan pandemi ini. Itu kemuliaan yang semu, sementara dan tidak dapat disandari. Hanya glorifikasi karya Allah waktu Yesus datang kedua kali yang bisa memulihkan kemuliaan diri saudara dan saya. Menjadi segambar, serupa dengan Yesus Kristus yang adalah gambar Allah sempurna. Manusia yang sempurna dalam seluruh kemanusiaannya. Tanpa dosa, tanpa kelemahan, tanpa kematian. Barulah saudara kita akan kemudian menerima segala hal yang baik dari Allah pada waktu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, sementara saudara dan saya menantikan semua itu, apa yang harus kita kerjakan? Alkitab menjelaskan kepada kita. Kita belajar menyucikan diri kita. Menyucikan diri dengan cara apa? Menghalau segala dosa, menghalau segala kebencian terhadap sama saudara seiman. Dan juga belajar untuk melekatkan diri kita kepada firman Tuhan.